Bayangkan jika seluruh hidupmu dibangun di atas kebohongan, dan hari ini kebohongan itu mulai runtuh. Sejarah yang disembunyikan, fakta kelam dunia yang baru terungkap sekarang. Sejarah yang kita pelajari di sekolah, buku dan media seringkali terlihat rapi, heroik dan masuk akal. Namun di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, fakta-fakta yang sengaja dihilangkan, dimanipulasi, atau bahkan dikubur agar dunia terlihat lebih sederhana dan aman. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari sejarah versi resmi? Dalam video ini, kita akan menelusuri potongan-potongan sejarah yang selama puluhan bahkan ratusan tahun disembunyikan dari publik. Bukan teori kosong tapi fakta, dokumen, dan kejadian nyata yang baru mulai terungkap. Bagian 1, sejarah ditulis oleh pemenang. Ada satu kalimat terkenal, sejarah ditulis oleh para pemenang. Dan kalimat ini bukan sekadar kiasan. Dalam setiap perang, revolusi, dan perebutan kekuasaan, pihak yang menang selalu memiliki kendali atas narasi. Mereka menentukan siapa pahlawan, siapa penjahat, dan peristiwa mana yang layak diingat atau dilupakan. Banyak peradaban besar yang digambarkan barbar, primitif, atau gagal, padahal kenyataannya jauh lebih maju dari yang diajarkan. Bukti arkeologi seringkali bertentangan dengan catatan sejarah resmi, namun jarang mendapat sorotan. Bagian 2, peradaban maju sebelum zaman modern, penemuan struktur kuno yang presisi, peta dunia sebelum satelit, dan teknologi. Batu yang tak bisa direplikasi dengan alat sederhana, menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana manusia ribuan tahun lalu mampu membangun bangunan raksasa dengan akurasi luar biasa? Beberapa artefak menunjukkan pemahaman astronomi, matematika, dan teknik yang seharusnya belum dikenal pada masanya. Namun temuan-temuan ini sering disebut anomali lalu diabaikan. Apakah karena jika kebenaran ini diakui, seluruh timeline sejarah manusia harus ditulis ulang? Bagian 3, eksperimen manusia yang dihapus dari sejarah. Tidak semua kejahatan dilakukan oleh diktator atau penjahat perang. Dalam sejarah modern, ada eksperimen terhadap manusia yang dilakukan secara resmi oleh negara dan institusi besar. Banyak korbannya adalah warga sipil, tentara sendiri, bahkan anak-anak. Eksperimen ini tidak selalu berakhir di medan perang, tetapi di laboratorium tertutup. Saat skandal terungkap, dokumen dihancurkan, saksi dibungkam, dan publik dialihkan perhatiannya. Beberapa kasus baru diakui puluhan tahun kemudian, saat para pelaku sudah meninggal. Bagian 4, sejarah gelap di balik kemajuan teknologi. Teknologi yang kita nikmati hari ini tidak selalu lahir dari niat mulia. Banyak kemajuan yang besar dalam dunia medis, penerbangan, dan senjata berasal dari penderitaan manusia. Pengujian ekstrim, pengorbanan paksa, dan keputusan moral yang mengerikan seringkali disembunyikan demi citra kemajuan. Pertanyaannya, apakah kemajuan tetap layak disebut kemajuan jika dibangun di atas penderitaan yang disembunyikan? Bagian 5, manipulasi sejarah melalui media dan pendidikan. Apa yang kita anggap sebagai fakta sejarah seringkali berasal dari kurikulum yang disederhanakan. Peristiwa kompleks dipadatkan menjadi narasi hitam putih. Tokoh bermasalah dijadikan pahlawan. Kesalahan besar diubah menjadi pengorbanan mulia. Generasi demi generasi tumbuh dengan versi sejarah yang sama, tanpa pernah mempertanyakan sumbernya. Dan ketika seseorang mencoba membuka versi lain dari cerita ini, mereka sering dicap sebagai pengganggu, pembohong, atau penyebar teori konspirasi. Bagian 6, fakta yang baru terungkap. Dalam beberapa dekade terakhir, dokumen rahasia mulai dibuka, arsip lama dideklasifikasi, peneliti independen menemukan pola yang dulu tak terlihat. Potongan-potongan kecil ini jika disatukan, membentuk gambaran yang jauh lebih kelam dari sejarah versi resmi. Bukan berarti semua yang tersembunyi adalah konspirasi besar, tetapi jelas bahwa tidak semua kebenaran pernah dimaksudkan untuk diketahui publik. Jika sebagian besar sejarah yang kita ketahui telah disaring, dipilih dan dimodifikasi, lalu seberapa banyak dari hidup kita hari ini yang juga dibangun di atas narasi yang tidak lengkap? Apakah kita benar-benar hidup di era paling bebas informasi atau justru era manipulasi paling halus? Jika suatu hari kamu mengetahui bahwa sejarah yang kamu percayai selama ini tidak sepenuhnya benar, apakah kamu siap menerima kebenaran itu? Like, share, subscribe, comment.